Sering ditanyakan bagaimana caranya kita bisa fit di atas umur 50 tahun gitu ya. Mungkin jawabannya sebenarnya jangankan di atas umur 50 tahun, di atas umur 30 tahun pun strategi ini bisa dilakukan. Jadi ada sebuah latar belakang teman-teman sekalian, ketika kita umur 30 tahun ke atas, mungkin karena satu dan lain hal aktivitas kita yang semakin berkurang dalam hal bergerak, makanya terjadi yang namanya penurunan massa otot. Itu kurang lebih katanya ya, kira-kira di salah satu referensi kurang lebih sekitar 1% setiap tahunnya atau setara dengan 1-3% fungsi. Nah, jadi kalau usianya sudah di atas 50 tahun seperti saya misalnya 54, berarti terjadi penurunan 24%, berarti setara dengan penurunan fungsi bisa sampai 75%. Nah, teman-teman bisa menyadari, waduh, itu akan menghambat sekali yang namanya aktivitas kita sebagai orang yang manula ke atas ya. Nah, jadi kalau kita berbicara komposisi tubuh kita, yang disebut dengan namanya cairan itu harus diseimbangkan. Nomor 1, nomor 2 organ tubuh harus dilestarikan kesehatannya. Nomor 3 yaitu adalah tulang harus kuat. Kalau nomor 4 ototnya kencang. Makanya kenapa nomor 5 lemaknya bisa rendah. Nomor 4 itu, si otot tidak dikencangkan atau berkurang, seperti yang terjadi dengan teman-teman kita di usia 30 tahun ke atas, maka terjadi permasalahan yang namanya tulang. Nah, tulangnya tentu otomatis akan lemah, karena otot yang dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Ototnya semakin berkurang, tidak dikencangkan dan melemah atau berkurang, maka pada saat itu tulangnya bermasalah. Makanya kenapa otot yang hilang disebut namanya sarkopenia, menyebabkan terjadinya osteopenia, permasalahan tulang, makanya akhirnya lemaknya meningkat, terjadi yang namanya obesity. Makanya osteosarkopenia obesity, triad antara otot, tulang, dan lemak adalah permasalahan daripada orang tua. Nah, jadi apa yang menjadi solusinya teman-teman sekalian? Yaitu adalah melakukan aktivitas yang paling Anda apresiasi, yaitu pay attention terhadap otot rangka kita. Adalah organ tubuh yang paling besar di dalam tubuh kita, itu kurang lebih ada 60%. Uniknya, otot rangka dan otak. Jadi otot dan otak itu bersinergis. Kalau kita berbicara yang namanya kalori expenditure, itu dia yang paling boros gitu ya. Otak bahkan hanya 2% daripada organ tubuh kita, tapi menyita hampir 20% daripada kalori total keseluruhan kita per hari. Nah, uniknya otak dan otot memiliki prinsip yang sama, yaitu kalau tidak digunakan, maka dia akan kehilangan. If we don't use it, we lose it. Nah, prinsip daripada otak dan otot yang sama, ternyata dua-duanya pun juga memiliki yang namanya kebutuhan untuk hidup dari satu hal yang sama yang disebut dengan namanya signal. Jadi signal itu hampir sebagian besar berasal dari movement, dari gerakan.